Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Putri dari Prodi S1 Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori pembelajaran konektif. Teori pembelajaran konektif terbagi menjadi 3 aspek di sini. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran dari teori konektif. Yang kedua adalah tokoh teori tentang pembelajaran konektif. Yang ketiga adalah penerapan teori konektif dalam proses pembelajaran. Pengertian dari proses pembelajaran teori konektif adalah belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek organisasi dan perseptual untuk memperoleh pemahaman tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi dalam proses pembelajaran. Tokoh teori pembelajaran konektif terbagi menjadi dua, yaitu Gelsat dan Pigma. Teori Gelsat menganggap bahwa insight itu adalah inti pembelajaran, sehingga belajar pada dasarnya adalah insightful learning. Insightful learning sebagai ciri utama dalam proses pembelajaran, yaitu kemampuan dasar merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap insightful learning. Selanjutnya, kemampuan dasar itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Di antaranya, usia, perbedaan kemampuan dan keanggotaan individu dalam satu spesies. Yang kedua adalah Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan konektif merupakan suatu proses di mana suatu kemajuan individu melalui satu rangkaian yang secara kualitatif berbeda dalam berpikir. Perkembangan konektif terbentuk melalui interaksi konstan antara individu dan lingkungan, dan akan terjadi dua proses, yaitu proses organisasi dan proses adaptasi. Tokoh teori konektif ada teori mengenai teori Gardner. Teori Gardner didasarkan pada asumsi bahwa belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari belajar. Proses pembelajaran Gardner melalui 8 fase, yaitu motivasi pemahaman, pemerolehan, pemahaman, dan ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Penerapan teori konektif dalam pembelajaran. Belajar memecahkan suatu metode yang digunakan praktikum. Ketika praktikum, kita diajari bagaimana cara menebak suatu ciri spesies. Di situ kita diajari bagaimana cara memecahkan suatu hal yang harus kita cari. Untuk memecahkan permasalahan yang kita miliki, belajar mencari sendiri bahan praktikum yang akan dipraktekkan, di mana mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan alam lingkungan. Kesimpulan bagi saya mengenai teori konektif adalah teori belajar konektif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori konektif lebih menerapkan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh seseorang. Saran saya untuk mengenai teori pembelajaran konektif adalah, dalam pembelajaran konektif kita dapat membangun dan mengimbangi siswa dalam melatih kemampuan dan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek serta akal atau rasional seseorang. Teori konektif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang
seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.